Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa bil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da ad-din wa tmis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pengajian hadis dari kitab Sunan Tirmidzi. Dan kita masih membahas tentang diyat, yaitu ganti rugi apabila terjadi kriminal seperti pembunuhan, tabrakan dan sebagainya. Faqala al-muallif rahimahullahu taala babu ma jaa fil qasamah, bab tentang qasamah. Apa itu qasamah? Qasamah adalah ketika ada terjadi pembunuhan tetapi tidak diketahui siapa pelakunya. Hanya saja ada tanda-tanda bahwa seseorang melakukannya, maka dilakukanlah qasamah ini. Qasamah itu artinya sumpah. Caranya bagaimana? 50 orang dari keluarga korban berkumpul, kemudian mengucapkan masing-masingnya sumpah satu kali. Demi Allah, yang membunuh keluarga kami ini adalah si fulan, ditunjuk orangnya. Padahal tidak melihat pembunuhan tadi, tapi karena ada tanda-tanda bahwa dia yang membunuh, maka dilakukanlah qasamah seperti ini. Dan ini qasamah ini termasuk warisan jahiliyah. Sebelum Nabi diutus sudah ada model qasamah, kemudian Nabi mengakui adat jahiliyah ini. Nah, maka tidak semua adat jahiliyah dibuang oleh Islam. Ada yang diakui oleh Islam termasuk qasamah ini. Nah, kalau sudah 50 orang keluarga korban ini berani bersumpah demi Allah bahwa ini si fulan yang membunuh, nah, maka orang yang dituduh atau keluarga yang dituduh itu kemudian wajib untuk membayar ganti rugi atau denda. Nah, dendanya 1 nyawa adalah sebagaimana yang dulu 100 ekor onta. Kalau keluarga korban tidak terima dengan tuduhan, maka mereka bisa membalas dengan 50 sumpah. Caranya gampang, kumpulkan 50 orang dari keluarga yang tertuduh tadi, kemudian bersumpah demi Allah kami tidak membunuh orang yang mati dari keluarga kalian itu. Nah, kalau sudah mereka berani bersumpah untuk tidak membunuh, berarti yang menanggung ganti ruginya adalah penguasa. Kalau di Indonesia ya berarti Pak Prabowo, diambilkan dari kas negara. Nah, sehingga ini hukum Islam ini kalau diterapkan di Indonesia, ini kas negara bisa bangkrut, Pak. Karena banyaknya pembunuhan di Indonesia yang tidak diketahui siapa pelakunya. Nah, maka kalau tidak berhasil mengungkapnya, itu yang bertanggung jawab adalah penguasa. Nah, sekarang mari kita baca ceritanya tentang qasamah ini pada hadits 1422. Dari Rafi' bin Khadij, dia mengatakan, telah keluar Abdullah dan Muhayyisah ke Khaybar. Khaybar itu tanahnya orang-orang Yahudi. 2 orang ini, Abdullah dan Muhayyisah, pergi ke Khaybar, meninggalkan Madinah karena kelaparan, Pak. Di Madinah lagi susah pangannya, sehingga mereka datang ke Khaybar dalam mereka untuk cari makan. Karena di Khaybar itu ada perkebunan kaum muslimin, sehingga bisa mengambil panenan yang ada di perkebunan kaum muslimin tadi. Tapi di sana kampungnya kampung Yahudi. Nah, kemudian sampai di Khaybar mereka pisah. Setelah itu tiba-tiba Muhayyisah mendapati saudaranya tadi Abdullah tiba-tiba sudah terbunuh. Terbunuhnya ini dilempar dalam satu sumur sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Ibnu Majah. Nah, akhirnya dia pun kemudian menguburkan temannya tadi. Kemudian dia kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam melaporkan kejadiannya. Dia datang bersama 2 orang yang lain. Siapa saja? Dia yaitu Muhayyisah plus saudaranya yaitu Huwayyisah plus keluarganya si korban yaitu Abdurrahman.
Yang mati tadi Abdullah. Nah, dia ngajak masnya atau adiknya yang bernama Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman ini saudaranya korban ini paling muda. Jazakallahu. Kemudian Abdurrahman ini ingin menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang kematian Abdullah saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, kabir, dahulukanlah yang lebih tua, al-kubro, usia yang tua didahulukan. Jadi karena 3 orang ini ada yang tua, ada yang muda, maka oleh Nabi disuruh yang muda itu menghormati yang tua. Kalau mau melaporkan kepada saya silahkan, tapi bukan yang muda dulu yang bicara. Hendaklah yang bicara adalah yang tua dulu. Maka dalam Islam orang tua itu dimuliakan, sehingga dalam bab hak bicara pun juga harus didahulukan yang lebih tua. Akhirnya Abdurrahman diam, kemudian berbicaralah Huwayyisah dan Muhayyisah, kemudian dilengkapi oleh Abdurrahman. Mereka menceritakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematiannya Abdullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada 3 orang ini, atahlifun, apakah kalian mau bersumpah? Khamsina yaminan, 50 sumpah. Fatastahiqquna sahibakum, lalu kalian bisa mendapatkan hak dari orang yang sudah membunuh saudaramu tadi. Jadi Nabi menawarkan, nah kalian kan tidak tahu siapa yang membunuh, tapi kalian yakin yang membunuh pasti orang-orang Yahudi, karena matinya di kampung Yahudi. Jadi tidak melihat dengan mata, tapi ada keyakinan, Pak. Namanya dibunuh di kampung Yahudi, berarti yang membunuh pasti orang Yahudi. Contoh yang lain ya, ada 2 orang bertengkar di kuburan pada hari Senin. Tiba-tiba pada hari Selasa, salah satu dari 2 orang tadi mati di kuburan. Nah, tidak ada yang melihat siapa yang membunuh, tapi orang-orang mengira pasti yang membunuh adalah yang kemarin bertengkar itu. Nah, itulah yang disebut sebagai qasamah. Maka dalam kasus ini tidak diketahui siapa pembunuhnya, tapi mereka yakin bahwa yang membunuh adalah orang-orang Yahudi karena kematiannya di kampung Yahudi. Nah, kemudian mereka mengatakan, bagaimana kami akan bersumpah padahal kami tidak melihat siapa pembunuhnya? Kami nggak berani ya Rasulullah, karena harus nunjuk 1 orang, Pak. Jadi kalau berani bersumpah itu harus nunjuk 1 orang. Siapa dari orang Yahudi yang kalian tuduh sebagai pelakunya? Harus ditunjuk namanya siapa. Nah, mereka keberatan, kami nggak bisa nunjuk karena kami memang tidak melihat. Maka Nabi mengatakan, fatubarri'akum Yahud, kalau begitu Yahudi ini bebas dari kalian bi khamsina yaminan, dengan membalas 50 sumpah. Jadi kalau begitu Yahudi yang disuruh bersumpah, demi Allah kami tidak membunuh Abdullah itu. Kalau sudah begitu mereka bebas. Nah, saudara-saudaranya ini keberatan lagi. Bagaimana mungkin kami menerima sumpahnya orang-orang kafir? Orang kafir kan nggak takut dosa, Pak. Sehingga kalau mereka mau sumpah demi Allah tidak membunuh, ya enak saja mereka sumpah. Padahal mereka yang melakukan. Nah, akhirnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tidak ada solusi, akhirnya beliau aqlahu. Beliaulah yang membayarkan diyatnya. Nah, inilah dalil bahwasanya kalau ada pembunuhan tidak diketahui siapa pelakunya, maka dilakukanlah qasamah seperti yang sudah dijelaskan tadi ketika ada tanda-tanda bahwa seseorang melakukannya. Kalau tidak diketahui juga, maka berarti pemerintah yang menanggung ganti rugi diyatnya berupa 100 ekor unta. Nah, akhirnya Rasulullah mengambil 100 ekor unta, diberikan kepada keluarga Abdullah, keluarga korban, sebagai ganti rugi dari nyawa 1 orang yang sudah melayang. Nah, muncul pertanyaan, ini Rasulullah kok kaya sekali, punya 100 unta dari mana? Dalam hadis yang lebih lengkap, tidak ada di dalam kitab ini, disebutkan min ibilis shadaqah. Nabi mengambilnya dari unta-unta zakat, berarti dari Baitul Mal. Jadi bukan dari kas pribadi Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau sendiri nggak punya 100 unta, Pak. Tapi di Baitul Mal itu ada 100 unta yang bisa digunakan untuk mengganti rugi terhadap pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya ini. Nah, mudah-mudahan di Indonesia orang-orang semakin paham bagaimana syariat Islam, sehingga tidak ada lagi kezaliman-kezaliman seperti yang beredar sekarang ini. Keluarga dibunuh, kemudian tidak ada ganti rugi apapun.
bahkan mudah saja mereka membunuh 6 laskar di KM 50 dan tidak mengganti apapun, semestinya itu diganti nyawa dengan 100 ekor onta. Di Indonesia nggak ada 100 ekor onta, nilainya sekitar 2 miliar. Berarti 6 orang dikali 2 miliar, 12 miliar ganti ruginya mestinya ya. Tapi mana ada itu pemerintah ngasih ganti rugi kepada Laskar FPI yang sudah dibunuh kemarin tuh. Sampai hari ini tidak diungkap dan masih saja mereka menyembunyikan kezaliman yang mereka lakukan. Ini karena mereka tidak paham syariat Islam. Kemudian di sini oleh Imam Tirmidzi disebutkan perselisihan pendapat para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan berdasarkan hadis ini, maka sebagian ulama Madinah mengatakan kalau dilakukan qasamah maka berhak untuk qawat, untuk kisos. Karena dalam hadis tadi disebutkan kalian bersumpah 50 kali sumpah, kalian bisa kalian berhak untuk mendapatkan darahnya si pelaku pembunuhan. Berarti dikisos. Sebagian ulama yang lain yaitu ulama Kufah, mereka berpendapat bahwa qasamah ini tidak bisa menimbulkan kisos, adanya diyat saja. Nah, jadi perbedaannya kelompok pertama mengatakan kalau sudah sumpah 50 kali sumpah maka boleh membunuh atau mengkisos orang yang tertuduh membunuh tadi. Kalau pendapat yang kedua tidak bisa kisos, hanya bisa mendapatkan ganti rugi 100 ekor unta. Sampai di sini sudah selesai kitabul diyat yang kita bicarakan beberapa hari yang lalu. Sekarang kita masuk kitab yang baru, kitab yang ke-15, Abwabul Hududi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab-bab tentang hukuman had yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Islam itu ada 2 macam hukuman. Yang pertama adalah hukuman had namanya, yang kedua adalah hukuman ta'zir. Apa bedanya hukuman had dengan hukuman ta'zir? Kalau hukuman had itu sudah ditentukan besarannya oleh syariat Islam. Misalnya orang yang maling dipotong tangannya, itu berarti hukuman had ya. Orang yang zina dirajam, itu berarti hukuman had. Orang yang menuduh orang lain berzina padahal tidak terbukti, maka itu dicambuk 80 kali. Itu namanya hukuman had. Adapun ta'zir itu adalah hukuman yang tidak disebutkan oleh syariat Islam besarannya, sehingga dikembalikan kepada pemerintah setempat. Hendaklah pemerintah berpikir kira-kira hukuman apa yang pantas untuk orang yang melakukan pelanggaran itu supaya dia kapok tidak melakukannya lagi. Contohnya misalnya ada orang mencium perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Nah, ini kan berdosa seperti ini dalam Islam, nggak boleh. Karena ini adalah apa? Termasuk zina kecil, yaitu apa? Menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan yang tidak halal untuk dia sentuh. Nah, ini hukumannya apa? Oleh Islam tidak ada ketetapan, sehingga dikembalikan kepada pemerintah setempat. Kalau sekarang ya Pak RT-nya atau Pak RW-nya. Kalau zaman dulu ya gak ada khalifah, berarti khalifahnya. Nah, sekarang belum ada khalifah, kita masih menunggu-nunggu adanya khalifah untuk umat Islam seluruh dunia. Nah, nanti dikembalikan kepada ijtihadnya khalifah. Apa ya hukuman yang pantas untuk orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Beliau mengatakan babu ma jaa fi man la yajibu alaihil had. Bab tentang orang-orang yang tidak wajib untuk mendapatkan hukuman had. Jadi ada orang melanggar tetapi tidak dapat hukuman had. Ada orang maling tetapi tidak dipotong tangannya. Ada orang berzina tapi tidak dirajam. Siapa saja? Ada 3 orang, Pak. 14:23 dari Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalam," telah diangkat pena itu an thalathah, dari 3 orang. Maksudnya diangkat pena tidak dicatat sebagai dosa. Jadi dia melakukan tetapi tidak ada nilai dosanya. Yang pertama anin naim, orang yang tidur hatta yastaiqid, sampai dia bangun. Jadi seandainya ada orang tidur, kemudian dalam tidur dia ngelindur ngambil air minum. Ternyata air minum yang diambil adalah minuman keras. Dia minum akhirnya mabuk. Nah, orang seperti ini tidak dihukum dengan hukuman had. Mestinya orang minum minuman keras itu dihukum 40 kali cambuk. Nah, ini karena dia tertidur berarti nggak sengaja, maka tidak dianggap berdosa dan tidak ada hukuman had untuk dia.
Yang kedua wa anis sabi, dan dari anak kecil hatta yashibba, sampai dia balik. Maka kalau ada anak kecil ngambil uang dari kotak infak masjid misalnya dan sudah mencapai nisab, nisabnya ya sekitar 1.500.000 nih, maka ini tangannya anak kecil ini tidak dipotong. Kenapa? Karena belum waktunya dipotong, yaitu masih kecil nih. Tapi kalau sudah balik usia 15 tahun, ngambil kotak infak masjid sampai nisab, potong tangannya. Nah, tapi yang motong ini bukan sembarang orang, Pak. Yang boleh motong ini hanya penguasa, khalifah atau amirul mukminin. Nah, sekarang tidak ada khalifah, bagaimana? Nah, ya, siapa yang de facto berkuasa sekarang? Ya, presiden, wali kota, bupati, ya. Kemudian ke bawah ada camat, RT, RW. Nah, itu yang bisa menerapkan. Ya. Masing-masing kita menerapkan nggak boleh. Kemudian yang ketiga wa anil ma'tuh, dan orang yang gila hatta yakil, sampai dia berakal. Maka kalau ada orang gila berzina, ya, ketemu perempuan kemudian dia berzina dengan perempuan tadi, suka sama suka atau memperkosa, sama aja lah ya. Pokoknya orangnya gila, maka ini tidak ada hukuman rajam atau hukuman cambuk untuk orang gila tersebut. Demikian juga konon sekarang ini sudah mulai ada di sebagian tempat anak-anak SD satu sama lain zina, naudzubillah, ya, laki dengan perempuan, ya. Nah, maka seandainya betul terjadi anak SD berzina, ini belum ada hukuman cambuk 100 kali untuk mereka karena mereka masih belum balik. Tapi kalau sudah balik maka wajib ditegakkan hukuman had untuk orang yang melakukan tersebut. Berikutnya bab majaa fi dar'il hudud, bab tentang ditolaknya hukuman had. Jadi ada kondisi tertentu di mana hukuman had ini tidak boleh ditegakkan, yaitu harus dibatalkan. Kondisi apa saja? Nah, mari kita baca hadisnya 1424. Dari Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idra'u, tolaklah." Tolaklah maksudnya batalkanlah al-hududa, hukuman had, anil muslimin, dari umat Islam, mastata'tum, selama kalian masih mampu menolaknya. Apa maksudnya? Fa in kana lahu makhrajun, kalau masih ada jalan keluar, fa khallu sabilah, maka lepaskan jalannya orang yang akan dihukum tadi. Fa innal imam, maka sesungguhnya pemimpin itu, ayyukhti'a fil afwi, kalau dia itu salah memaafkan, khairun, itu lebih bagus, min ayyukhti'a fil uqubah, daripada salah dalam menghukum. Nah, di sini tidak ada contohnya, maka saya sebutkan apa yang dicontohkan oleh para ulama, yaitu ketika misalnya terjadi syubhat, seseorang wanita dia tidak punya suami, kemudian hamil, pasti kita mengatakan apa? Zina. Nah, kalau betul zina maka dia dihukum. Kalau dia sudah pernah nikah berarti dirajam. Kalau dia belum pernah nikah berarti dicambuk 100 kali. Nah, ketika dipanggil oleh khalifah, ini mbaknya yang hamil di luar nikah ini, tidak ada suami ini ditanya, kok hamil, kenapa mbak? Nah, dia mengatakan, saya tidak zina pak, saya itu pas tidur ada orang mendatangi saya itu kalau tidur memang angler, nah, sehingga saya dizinai pas tidur tuh saya tidak bangun, saya tidak merasa. Begitu saya bangun tidur, kondisi saya sudah seperti orang yang sudah dizinai. Nah, maka saya baru sadar itu. Nah, itu seperti itu namanya syubhat. Sehingga karena kita tidak tahu apakah ceritanya betul atau dikarang-karang, maka itu bisa jadi alasan untuk kita membatalkan hukuman had. Nah, maka imamnya mengatakan, oh baiklah mbak, mudah-mudahan panjenengan mendapatkan kebaikan sebagai ganti dari musibah yang panjenengan alami ini, diperkosa pas sedang tidur. Nah, doakan kebaikan dan tidak usah dihukum hukuman had. Selama masih bisa solusi untuk tidak dihukum had karena ada sebab-sebab syubhat seperti tadi, maka hendaklah hukuman hadnya itu dibatalkan. Tapi kalau tidak ada alasan untuk membatalkan, ya jangan dibatalkan, karena hukuman had ditegakkan menyebabkan berkahnya negara yang menegakkan hukuman had tadi. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, kalau ada satu hukuman had ditegakkan di satu negara, itu lebih bagus daripada negara tadi mendapatkan hujan selama 40 hari.
Hujan 40 hari, ini kan berkahnya banyak Pak. Tanaman berapa saja yang muncul gara-gara hujan selama 40 hari tadi. Tapi kalah dengan berkah yang diturunkan oleh Allah gara-gara satu kali hukuman had yang ditegakkan. Ini sayang hadis itu oleh para penguasa negara tidak pernah dipelajari. Seandainya mereka mempelajari dan meyakini, maka untuk memberkahkan negara sangat-sangat gampang. Hadun, satu saja hukuman had ditegakkan di negara. Allah turunkan berkah yang melebihi berkah 40 hari turun hujan. Padahal nggak bisa dihitung Pak. 40 hari turun hujan itu berapa tumbuhan yang tumbuh itu nggak bisa dihitung. Saking banyaknya. Nah, ternyata berkahnya menegakkan hukuman had jauh lebih banyak. Nah, karena itu mudah-mudahan ya pengajian-pengajian seperti ini tidak hanya diadakan di masjid-masjid, tapi juga diadakan di kantor-kantor pemerintah, sehingga pemerintah semuanya dari presiden sampai bawahnya Pak RT semuanya paham terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi sekarang ini biasanya di pemerintahan itu pengajiannya hanya pengajian ceramah umum, tidak membahas kitab, tidak membahas dalil, tidak membahas Quran, hadis, sehingga 1000 tahun pun nggak akan paham Pak. Hanya pengajian umum tok itu nggak akan paham 1000 tahun ngaji. Kapan kita paham? Kalau kita mempelajari kitab hadis, kitab Quran, tafsirnya dipelajari, hadisnya dipelajari, baru paham. Nah, karena itu terus terang saya kurang senang dengan pengajian umum karena manfaatnya kurang banyak, meskipun tetap ada manfaatnya ya. Lebih bagus kalau kita mempelajari Quran hadis, dalilnya apa dibacakan, dijelaskan, maka semuanya insya Allah akan menjadi paham terhadap apa yang diharuskan oleh Allah untuk kita umat Islam melakukannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya kasih satu contoh lagi, syubhat yang menyebabkan orang itu tidak boleh ditegakkan hukuman had padanya. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya seseorang punya istri, kemudian istrinya ini punya budak perempuan. Nah, kalau saya punya istri dan istri saya punya budak perempuan istri saya itu tidak boleh saya jima Pak. Saya hanya boleh menjima budak milik saya sendiri. Kalau milik istri saya nggak boleh. Nah, suatu kali si suami ini pulang malam-malam, oglangan, kemudian dia masuk kamarnya dan mendapati seorang perempuan tidur di kamarnya. Dia kira itu istrinya, akhirnya dia jima. Nah, begitu oglangan selesai, loh ternyata kamu bukan istriku, kamu adalah budaknya istriku. Tapi sudah kebacot, selesai. Nah, seperti itu disebut apa? Syubhat. Maka karena syubhat tidak bisa ditegakkan hukuman had. Tidak dikatakan saya berzina atau suami tadi apa? Berzina karena tidak sengaja. Berikutnya babu ma jaa fi satri 'alal muslim, bab menutupi aibnya orang muslim. Jadi kalau ada orang muslim berzina itu jangan diumbar-umbar, enggak boleh. Diviralkan di medsos, enggak boleh. Diviralkan di YouTube ya, videonya disebarkan, enggak boleh. Kita menasihati lebih bagus daripada mengumbar aibnya orang. Makanya para ulama mengatakan al muslim yang sah wal munafik yafdah. Al muslim yang sah, kalau orang muslim itu sifatnya memberi nasihat. Wal munafik yafdah, adapun orang munafik itu sifatnya mempermalukan orang lain, membuka aibnya orang lain. Karena itu terus terang saya tidak setuju dengan sebagian orang yang mencari kesalahan-kesalahan ustadz yang tidak sekelompok dengan dia. Ustadz sana itu kesalahannya sini, mocok kitabnya salah, iki kuduning ini, diwocong ini, nggak perlu dicari-cari kesalahan begitu. Itu sikapnya orang munafik itu. Kalau mau membenarkan langsung aja dibenarkan. Ini ada bacaan salah, benarnya begini. Bacaan salah, benarnya begini. Nggak usah sebutkan orangnya. Apalagi sengaja menterlengi. Dari kajian pertama sampai terakhir dipentelengi. Salahin yang di tak deloi. Nah, itu namanya sifat orang munafik yang suka mempermalukan orang di hadapan orang lain. Sekarang kita baca hadisnya 1425. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa, barang siapa yang melonggarkan an mukminin untuk orang beriman, kurbatan min kurabid dunya, satu kesusahan dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu, Allah pun akan melonggarkan untuk dia kurbatan min kurabil akhirah, satu kesusahan dari kesusahan akhirat."
Hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita membantu orang lain supaya menyelesaikan kesusahannya di dunia, maka nanti di akhirat kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu kesusahan kita di akhirat akan dimudahkan oleh Allah. Misalnya hisab kita panjang gara-gara harta kita banyak, nah oleh Allah dicepatkan. Kamu dulu di dunia memudahkan orang, sekarang kamu saya mudahkan. Misalnya begitu. Dan dari hadis ini para ulama mengambil kesimpulan berarti al-jaza min jinsil amal. Balasan yang diberikan oleh Allah itu sejenis dengan amal yang kita lakukan. Kita melakukan memudahkan kepada orang, maka Allah membalas akan memudahkan urusan kita juga. Kemudian waman satara ala muslim, barang siapa yang menutupi aibnya orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah pun akan menutupi aibnya baik di dunia dan di akhirat. Nah, kaitannya dengan hukuman had adalah kalau ada orang berzina, kemudian kita tahu melihat, itu lebih baik kita tidak melaporkan, tapi kita menasehati. Pak, ndek ingin kue zina kun delok lho, Pak. Nah, maka tobat saja, Pak. Daripada nanti kalau dilaporkan nanti malah panjenengan dirajam mati, mending sekarang tobat. Masih ada kesempatan hidup mungkin setahun 2 tahun, fokus khusyuk ibadah untuk menghapus dosa zina kemarin. Nah, kita nasihati begitu, nggak ada masalah. Tidak harus dilaporkan kepada khalifah, Pak Khalifah ini berzina, nggak harus begitu. Ya. Bahkan pelakunya sendiri dia lebih baik diam daripada lapor. Lapor boleh. Ada sahabat Nabi namanya Ma'is itu lapor. Ya Rasulullah, saya sudah berzina. Nah, Rasulullah menerima laporan dia karena dia mengulang laporannya sampai 4 kali, akhirnya oleh Nabi dirajam. Tetapi beliau berkomentar, kalau seseorang itu menutup dirinya dengan tutupan dari Allah, lebih baik daripada dia melaporkan. Artinya apa? Pas dia berzina kan nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma dia sendiri dan perempuan yang diajak zina kan. Nah itu berarti ditutupi oleh Allah karena nggak ada yang tahu. Nah kamu menutupi dirimu dengan tutupan dari Allah lebih baik daripada kamu laporkan. Karena kalau kamu laporkan, kami tegakkan hukuman had, kata Nabi SAW. Nah, sehingga beliau menghasung untuk tidak melaporkan. Yang penting tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kalau di antara kaum muslimin ini ada yang dulu pernah nakal, kemudian tobat mau datang ke masjid. Ini kenakalannya dulu nggak perlu dicerita-ceritakan, Pak. Saya dulu suka mabuk, nggak perlu begitu. Saya dulu suka mendem, nggak perlu begitu. Apa yang sudah lalu biarkan, tidak usah diungkit-ungkit lagi. Yang penting kita maju ke depan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya wallahu fi aunil abdi, dan Allah itu pasti membantu hamba, maka nal abdu, selama hamba itu fi auni akhi, membantu saudaranya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya mengajak saya sendiri dan juga panjenengan semuanya, mari tetap terus mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Inilah bantuan yang bisa kita berikan kepada mereka. Kalau kita angkat senjata, kita tidak punya kemampuan, Pak. Kita senjata nggak punya, dan mungkin kita nggak akan bisa sampai ke Palestina kalau membawa senjata. Ya pasti akan penghalangnya itu banyak sekali. Seandainya kita bisa perang, kita nggak bisa sampai ke sana. Tapi kita orang-orang lemah, tidak bisa perang, tapi kita masih punya kekuatan, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya yakin kalau kita masih mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang dibikin lapar oleh negara barat, ya tidak dikirimkan makanan padahal mereka sudah berhari-hari tidak makan, maka seperti ini kita mendoakan, ini insya Allah termasuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita, maka urusan-urusan kita akan dibantu juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 1426, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslim akhul muslim, orang muslim adalah saudara sesama muslim. Nah, ini kaidah yang sangat bagus untuk memperindah hubungan kita sesama muslim. Jangan pernah kita bermusuhan dengan orang muslim, karena hakikatnya sesama muslim adalah saudara. Bahkan Nabi mengatakan kal jasadil wahid, itu seperti satu tubuh. Kalau kita pusing, maka yang terasa pusing, terasa sakit ini seluruh tubuh kita. Nah, berarti kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita meskipun di Palestina. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kal bunyan, seperti satu bangunan. Nah, berarti saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan.
maka muslim dengan muslim mestinya bersaudara. Jangan gara-gara satunya pengajian di selatan, satunya pengajian di utara, kemudian tidak saling salam. Assalamualaikum malah merengut. Nah, ini berarti tidak menerapkan hadis ini, al-muslim akhul muslim. Dan saya melihat Pak, orang-orang yang tambah ngaji tambah elek. Ini. Kok bisa begitu? Karena tambah ngaji malah tambah merengut kepada sesama muslim. Ini ngajinya yang salah seperti ini. Mestinya tambah ngaji, paham Quran dan hadis, itu pastinya penerapannya ke akhlak sehari-hari itu pasti akan ada perubahan kebaikan. Dulu disalami menjawab, setelah ngaji disalami tidak jawab. Ini salahnya di pengajiannya ini berarti. Hati-hati kalau mendapati pengajian seperti itu ya. Nah, itu berarti tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak paham apa yang disampaikan di pengajian kok bisa malah menjadi lebih jelek seperti itu. Nah, kata Nabi, la yadhlimu, tidak boleh orang muslim mendolimi orang muslim yang lain. Dan dolim ini ada 3 macam. Yang pertama, dolim kepada harta, mengambil hartanya orang lain, misalnya utang tidak mengembalikan. Yang kedua, dolim kepada jiwa seseorang atau jasad seseorang, misalnya memukul dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah dolim kepada kehormatan seseorang, misalnya menggunjing atau menuduh atau mengejek. Kemudian wala yuslimu, dan tidak boleh orang muslim itu menyerahkan orang muslim yang lain kepada musuh. Enggak boleh jadi mata-mata sehingga memata-matai kaum muslimin, sehingga kita bisa menyerahkan kaum muslimin itu kepada musuh. Haram seperti ini. Wa man kana fi hajati akhi, dan barang siapa yang membantu hajat saudaranya, kana Allahu fi hajati, Allah pun akan membantu hajat dia. Karena itu ada seorang teman saya mengatakan, kalau saya sedang susah, ada keperluan, maka biasanya saya keluar dari rumah, kemudian siapkan uang di kantong, cari orang miskin yang saya temui di jalan, saya kasih. Dengan sebab saya ngasih itu, maka saya berharap Allah pun memudahkan urusan saya. Kemudian saya tanya, apakah panjenengan sudah pernah mengalami hal yang sangat terkesan? Kata dia, pernah. Waktu itu katanya istrinya sedang hamil dan akan melahirkan, dan katanya divonis harus sesar. Nah, kemudian dia tidak punya dana untuk sesar tersebut. Akhirnya dia bawa uang keluar rumah, bismillah, ada orang minta-minta di pinggir jalan, dikasih. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan urusan saya. Ternyata kata dia, apa yang divonis dokter harus sesar ternyata tidak jadi sesar. Nah, ini termasuk dari contoh Allah memberikan kemudahan hajat kita dengan sebab kita memudahkan hajatnya orang lain. Berikutnya, waman farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang melonggarkan satu kesusahan bagi orang muslim, farrajallahu anhu kurbatan, Allah pun juga pasti melonggarkan satu kesusahan dia, min kurabi yaumil qiyamah, dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Waman satara muslimah, dan barang siapa yang menutupi orang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah pun akan menutupi dia besok pada hari kiamat. Ini hadis ini, kata-kata satara ini ditafsiri oleh para ulama bukan menutupi badannya, bukan, tapi menutupi aibnya. Jadi orang muslim melakukan satu kesalahan, aib kan, kita tutupi, enggak kita cerita-ceritakan, enggak kita viralkan, maka Allah pun juga akan menutupi aib kita besok pada hari kiamat. Sehingga ketika kita punya dosa-dosa di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, kemudian dibisiki oleh Allah, ini dosamu ya? Nggih Pak, nggih ya Allah. Ini dosamu ya? Nggih ya Allah. Nah, setelah semuanya dosa-dosanya ditampilkan kepada kita, Allah kemudian mengatakan, dulu di dunia kamu berbuat dosa, saya tutupi, sekarang di akhirat pun juga saya tutupi. Akhirnya diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga tanpa perlu disiksa di neraka. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, babu maja fit talqin fil haddi. Bab tentang talqin pada penerapan hukuman had. Kita biasa kenal talqin itu untuk orang yang mau mati, Pak. Orang mau mati dibisiki la ilaha illallah. Itu namanya talqin. Nah, sekarang babnya talqin dalam hal penegakan hukuman had. Apa itu yang dimaksud talqin di sini? Nah, mari kita baca hadisnya 1427.
Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ma'is bin Malik. Ma'is bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang sudah berzina, kemudian dia mengakui perbuatan zinanya. Nah, ketika dia mengakui, maka Nabi bertanya, ahaqqun ma balaghani anka? Apakah benar berita yang sudah sampai ke telinga saya? Kata Nabi. Qala, maka Ma'is mengatakan, wa ma balaghaka anni? Apa yang sampai kepada engkau tentang pribadi saya, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, balaghani, telah sampai kepada saya, annaka waqa'ta, bahwasanya engkau itu menzinahi ala jariyati ali fulanin, budak perempuannya keluarga fulan. Apakah benar seperti itu? Qala, maka Ma'is mengatakan, na'am, ya. Fasyahida arba'a syahadatin, lalu dia bersaksi atau bersumpah 4 kali sumpah, demi Allah ya Rasulullah saya berzina. Diulang sampai 4 kali. Fa amara bihi farujim, akhirnya Nabi menyuruh supaya dia dirajam. Nah, berarti yang dimaksud talqin dalam hukuman had ini apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika ada seseorang mengaku dirinya berzina. Mengaku dirinya berzina. Apakah kita terima pengakuan tadi? Atau kita mentalkin dia supaya dia mengubah pengakuannya? Misalnya gini, ada orang mengatakan, Pak Imam saya berzina. Maka kita sebagai imam mengatakan, barangkali kamu cuma mencium, supaya dia mengubah pengakuan tadi. Oh iya Pak, saya cuma mencium kok, saya tidak berzina kok. Nah, itu namanya talqin. Seolah-olah kita ngajari dia, bahwa kamu jangan ngomong berzina, kamu ngomong saja saya hanya mencium. Karena kalau kamu ngomong mencium, nggak jadi dihukum dengan hukuman had. Nah, di sini para ulama berselisih pendapat, Pak. Apakah disunnahkan seorang imam itu mentalkin orang yang ngaku supaya pengakuannya diubah, ataukah tidak disunahkan untuk mentalkin? Nah, tampaknya Imam Tirmidzi termasuk yang berpendapat tidak disunahkan mentalkin, karena dalam kasus ini disampaikan Ma'is malah justru ditanya oleh Nabi dengan vulgar. Wahai Ma'is, apakah benar informasi yang masuk ke telinga saya bahwa Anda itu berzina dengan seorang budak perempuan? Nah, malah apa? Malah ditegaskan oleh Nabi, benar nggak berita ini? Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya disunahkan seorang imam itu untuk mentalqin orang yang mengaku supaya dia mengubah pengakuannya. Kenapa? Karena pernah ada seseorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku dia mencuri. Ya Rasulullah, saya sudah mencuri, saya tobat, saya pengen dipotong tangan saya ini, maka saya siap ini tangan saya dipotong. Nah, Nabi mentalkin dia. Nabi mengatakan apa? La ikhaluka sarakta. Orang seperti kamu saya tidak mengira pernah mencuri. Gak mungkin kamu mencuri, itu gak mungkin. Jadi gampangannya orang datang dengan pakai peci, Pak, pakai sarung, ngaku mencuri. Nah, Nabi mengatakan, wong pecinan, wong sarungan isra mungkin mencuri. Supaya paling keliru, paling kamu itu melindur. Nah, itu tujuannya Nabi mentalkin supaya dia itu mengubah pengakuannya. Oh enggak ya Rasulullah, saya emang enggak mencuri kok, saya cuma ngambil kemudian saya kembalikan lagi. Nah, ditalkin seperti itu. Jadi masing-masing dua pendapat ini ada dalilnya. Yang berpendapat tidak perlu ditalkin, ini dalilnya hadis yang kita baca. Bagi yang berpendapat perlu ditalkin, itu hadis yang lain tapi tidak ditampilkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Maka saya tampilkan sendiri sebagai tambahan informasi untuk bab ini, bahwa bab ini diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullahu taala. Kemudian di sini disebutkan bahwa Ma'is ini bersaksi atau bersumpah sampai 4 kali. Demi Allah saya telah berzina. Demi Allah saya telah berzina sampai 4 kali. Nah, muncul perselisihan pendapat para ulama, apakah orang ngaku berzina atau ngaku mencuri ini harus diulang? Ataukah cukup 1 kali sudah diterima pengakuannya? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus 4 kali. Karena dalam kasus ini Rasulullah baru merajam Ma'is setelah dia mengaku 4 kali berzina. Ngakunya diulang 4 kali, baru diterima oleh Nabi.
Seolah-olah Nabi mengatakan, kalau kamu baru ngaku 3 kali, saya belum melakukan rajam. Dan ini pendapat madhab Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, bahwasanya pengakuan cukup 2 kali. Karena 2 kali berarti sudah yakin. Pengakuan pertama kan masih meragukan. Nah, pengakuan kedua berarti sudah yakin. Pendapat ulama-ulama Hijaz, bahwasanya pengakuan itu cukup 1 kali, tidak harus 4 kali. Adapun di sini Nabi melakukan 4 kali terhadap Ma'is, itu maksudnya Nabi adalah supaya Ma'is itu mengubah pengakuannya tadi. Jadi Nabi menghadap ke arah timur, Ma'is melaporkan saya zina, Nabi melengos ke arah selatan, Ma'is pindah ke selatan, ngomong lagi saya berzina, Nabi melengos ke arah barat, kemudian diikuti lagi oleh Ma'is, Nabi melengos ke arah utara, diikuti lagi oleh Ma'is. Nah, begitu 4 kali, akhirnya Nabi mengatakan, ya sudah kalau begitu dirajam saja karena kamu sudah mengakui sampai 4 kali. Tapi bukan maksud Nabi harus 4, bukan ya. Beliau hanya pengennya Ma'is itu ketika Nabi melengos, Ma'is pergi. Kalau pergi ya sudah, berarti apa? Bebas, tidak perlu ditegakkan hukuman had lagi karena dia sudah meralat apa pengakuannya tadi. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Karena bab berikutnya ini hadisnya panjang, maka kita cukupkan sampai di sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali ada pembahasan? Monggo, Pak. Nggih. Iya. Iya. Ya, memang qasamah tadi itu mirip dengan mubahalah dan mirip dengan mula'anah. Kalau mubahalah kan pernah dilakukan oleh Nabi bersama orang-orang kafir yang mereka mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Nah, Nabi mengatakan bukan, Nabi Isa itu nabi. Akhirnya ditantang mubahalah, tapi mereka nggak berani. Karena kalau mubahalah betul-betul dilakukan, maka nanti yang bohong itu akan kena siksa. Mula'anah juga begitu. Kalau mula'anah suami istri ya, suami nuduh istrinya berzina, istrinya tidak mengakui. Nah, dilakukanlah mula'anah sama dengan mubahalah tadi. Nanti kalau suaminya bohong kena siksa, kena laknat. Kalau istrinya bohong kena laknat. Nah, pertanyaan beliau ini tadi, bolehkah mubahalah itu dilakukan? Jawabnya adalah mubahalah yang pernah dilakukan oleh Nabi cuma 1 kali, itu pun dengan orang kafir. Nabi tidak pernah mubahalah kepada orang muslim. Karena itu sampai hari ini saya tidak cocok kalau orang mudah-mudah mengatakan mubahalah, nggak perlu begitu. Contohnya saya ini pernah dituduh, Pak, Abu Zaid ini hati-hati ini orang Syiah ini. Nah, saya mengatakan saya bukan orang Syiah. Kalau mengatakan saya orang Syiah berarti panjenengan belum paham siapa saya. Kalau pengen ngerti siapa saya, silahkan dibaca tulisan-tulisan saya, kajian-kajian saya, didengarkan dari awal sampai akhir. Bukti Syiahnya di mana? Saya bukan orang Syiah. Tapi saya tidak perlu mubahalah kepada orang-orang yang nuduh Syiah tadi. Kenapa? Belum saya temukan dalil bahwa Nabi pernah mubahalah sesama muslim. Nabi hanya pernah mubahalah 1 kali, itu pun kepada orang kafir. Dan orang kafirnya ternyata ditantang nggak berani. Mereka bisik-bisik, wah jangan, nanti kalau mubahalah betul kita semuanya mati. Dan dulu pernah, Pak, ada mubahalah di masa lalu, tapi dalam bab pembunuhan qasamah tadi. Jadi ada orang dituduh membunuh, kemudian dilakukan qasamah. Nah, akhirnya satu dari keluarga orang yang menuduh tadi tidak berani menuduh. Saya nggak berani menuduh saya pilih membayar diat saja. Kan 50 orang kumpul kan, nah, 50 orang dikurangi 1 orang, jadi 49 orang, sehingga yang sumpah hanya 49 orang. Yang satu nggak berani sumpah karena tidak melihat pembunuhan tadi, akhirnya dia pilih membayar diat, berarti dia membayar 2 ekor unta. Nah, setelah 1 tahun qasamah, 49 orang mati semua. Jadi qasamah atau mubahalah atau mula'anah itu menyebabkan laknat Allah turun. Nah, dalam kasus tadi laknat Allah turun, semuanya dimatikan oleh Allah, nggak perlu waktu selama 1 tahun. Kurang 1 tahun sudah selesai masalah.
Nah, kita khawatir kalau mubahalah dilakukan sesama muslim, akhirnya nanti banyak umat Islam malah apa? Mati sendiri, banyak kematian di antara mereka. Dan pertama tidak sesuai sunnah Nabi, Nabi nggak pernah melakukan. Kemudian kalau kita merelakan nyawa umat Islam banyak yang mati, ini tidak cocok dengan ajaran Islam yang menyuruh kita untuk menjaga nyawa umat Islam. Demikian, Pak. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, tampaknya nggak cocok kalau mubahalah dimudah-mudahkan di dalam sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.